Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan. Kita jumpa lagi. Hari ini Abah Safwan berada di sebuah rumah seorang sahabat ya. Sahabat Abah Safwan ini adalah seorang kolektor barang-barang antik, barang-barang kuno. Apa saja yang ada barang-barang antik, barang-barang kuno sesuai dengan pekerjaannya sehari-hari pada masa itu. Beliau adalah seorang penyiar yang cukup terkenal di Sumatera Utara. Beliau adalah seorang penyiar radio RRI. Karena asiknya beliau menyiar, kemudian banyaklah barang-barang yang sering mereka gunakan, yang digunakan oleh Pak Topan itu sendiri, akhirnya mulai dikoleksi. Dan dapatnya juga tidak dengan mudah, dapatnya sangat sulit. Beliau menginformasikan kepada teman-temannya, kemudian teman-temannya memberikan info kepada Pak Topan tersebut. Ada barang yang luar biasa, antik, unik, namun hebatnya masih hidup. Tape-nya masih hidup, playernya masih hidup, segala sesuatu yang ada pada beliau keren abis. Ada satu lagi yang nilainya cukup tinggi, itu sebuah biola. Ya, biola merek apa, siapa pemilik biolanya, nanti kita liput secara khusus. Untuk itu sahabat Abah Safwan, ikutin terus video ini, kita masuk ke dalam dan kita tahu apa yang ada di dalam. Ayo kita masuk ke dalam. Sekarang kita coba memasuki rumah sang kolektor ya. Banyak barang-barang antik, banyak barang-barang tua yang sengaja disimpan. Nah, ini jam tua ya, jam tua. Kemudian kita coba mulai masuk ke dalam ini. Ini kursi pun kursi-kursi antik semua kursinya ini. Nah, sapunya enggak, sapunya bukan sapu antik, memang sapu sengaja ini ditaruh di depan. Nah, kita mulai masuk, nampak sepeda ontel. Karena sang kolektor tidak hanya gemar naik sepeda ontel, tapi juga gemar menyiapkan barang-barang yang menurut beliau ini sepeda ontelnya ya, terpampang rapi. Beliau adalah pendiri komunitas ontel di Kota Medan. Jadi pertama sepeda ontel berdiri Pak Topan, inilah dia. Ini radio tua, tapi jenisnya masih transistor ya. Ini radionya cukup tua, lucu ya, menarik ya bentuknya, lampu-lampu tua. Mereka dikoleksi juga. Nah, ini ada banyak macam di sini jam ya. Di dalam lemari ini jam-jam tua gitu. Susun rapi, dijaga oleh beliau. Cantik-cantik jam-jamnya, menarik. Berbagai jenis merek jam-jam tua ada. Jam beker pun disimpan sama beliau, namanya juga koleksi. Bermacam-macam jenis jam tangan, batu cincin pun dikoleksi oleh beliau. Memang beliau ini gemar untuk mengkoleksi. Ini dia jam-jam yang dimaksud itu. Jam kantong ada, jam Seiko model lama ada. Ya, memang kolektor lah, penggemar. Kayaknya turunannya ke anaknya. Anaknya juga penggemar ini. Barang-barang tua sengaja disimpan. Lemari-lemarinya, meja-meja pun meja tua. Nah, ini tempat isi air itu untuk kalangan kaum militer itu. Ini radio, dia modelnya tabung, bukan model transistor. Radio model tabung ini dia hidupnya lebih lama dia gitu. Ini lampu gas. Lampu yang menggunakan gas. Lama juga modelnya, dikoleksi oleh beliau. Termasuk kursi-kursi. Ini biola. Biola ini kelas ya, harganya ini mungkin sampai puluhan bahkan ratusan juta harga biola ini. Biola yang punya merek keren, betul-betul biolanya biola keren ini. Demikian juga beliau simpan ini ya. Ini apa nih, tanduk kayaknya ya. Ini pedang yang dikoleksi oleh beliau. Kemudian ini tip yang pakai pita itu ya, dikoleksi juga sama beliau. Mereknya tak tahu kita apa, ini barang tua ini, tapi kayaknya masih bagus. Ini telepon tua, topi-topi jadul. Kemudian banyak lagi ini di dalam kamera jadul, kamera tua.
Jadi kalau zaman kita dulu, zaman saya dulu dibilang Kodak. Inilah dia. Nah, hambatan beliau itu tidak ada filmnya jual lagi gitu. Kalau kameranya masih berfungsi, namun film-filmnya udah tidak ada dijual lagi. Inilah koleksi barang-barang tua beliau, berbagai macam. Ini radio tua juga. Ini jam-jamnya masih hidup. Jam seginilah kami datang, 11:30. Itu trompet. Ini juga barang-barang antik yang memang ada di tempat beliau. Cangkir antik, tip-tip antik, ya, lemari-lemarinya juga antik, kursi-kursinya antik. Nah, ini pemutar-pemutar piringan hitam ya, merek Sony. Ini radio tua. Ini model tabung juga. Jadi kalau ngidupin yang radio tabung tuh lama. Belum ada FM-nya, masih SW. Jadi beliau adalah kolektor barang-barang tua, kolektor barang-barang antik, hanya untuk kesenangan pribadi semata. Jadi tidak ada untuk yang lain. Inilah situasi gambaran rumah tua sang kolektor dimaksud. Baik sahabat Abah Safwan, kita sekarang berada di rumah yang kolektor barang-barang antik yang luar biasa. Hebatnya barang-barang yang ada di sini semuanya berfungsi. Jadi bukan dapat dari barang rongsokan. Ini barangnya barang kelas. Ya. Kenapa? Yang ada di depan saya ini namanya Pak Topan, orangnya juga berkelas. Siapa yang tak kenal dengan beliau? Hampir Sumatera Utara banyak yang kenal dengan beliau karena beliau adalah seorang penyiar radio RRI. Ini keren abis ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Topan, apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ya lama sudah kita tidak berjumpa. Hari ini kita ketemu. Kalau dulu saya diwawancarai sama beliau, tapi hari ini saya libas beliau. Agak naik kelas sedikit ya kan. Saya pewawancara ya. Senang bisa ketemu dengan Pak Topan lagi ya. Pak Topan ini adalah seorang pencinta sepeda ontel. Kami sering gabung di sepeda ontel, tapi nggak tahu kenapa sekarang terbalik kut ya. Dulu beliau wawancara saya, sekarang saya wawancarai beliau. Pak Topan jujur saja ya, saya selalu mengingat Pak Topan terutama terhadap barang-barang kolektor yang ada di sini. Sejak kapan mulai mengkoleksi barang-barang yang seperti ini? Saya mulai mengumpulkan barang-barang sebenarnya sudah hampir 30 tahun. Lebih kurang 30 tahun ya? Tahun. Awalnya itu saya mencari sepeda ontel. Awalnya cari sepeda ontel? Sepeda ontel sebelum mendirikan Mesak. Ya. Itu saya sudah mulai mengumpulkan itu, kemudian memang saya punya hobi, apa namanya, mencari barang-barang lama. Nggak tahu entah kenapa, senang aja gitu. Senang aja Senang ya? aja. Kebetulan saya kan memang basic saya sebagai penyiar RRI di awal tahun 80-an ya. Kemudian jadi reporter sepak bola juga. Jadi makanya sebagian koleksi-koleksi saya ini yang ada hubungannya dengan pekerjaan saya di masa lalu. Semuanya hampir rata-rata ada hubungan pekerjaan. Ada hubungan pekerjaan. Saya seorang penyiar radio, jadi saya ingin mengabadikan punya radio lama. Karena tidak semua orang yang bekerja seperti saya punya pemikiran seperti itu. Tapi radio-radio yang ada di Pak Topan ini semuanya radio berkelas. Tidak sembarangan orang bisa memiliki. Yang pertama ini barang luar semua. Tidak ada dijual di Indonesia, tapi masuknya dari luar dalam keadaan utuh, tidak dirakit. Kemudian yang saya tahu seperti radio, ini radio apa namanya? Yang ini RS, mereknya RS. RS ya. Ini kalau ngambil siaran luar gampang sekali dia gelombangnya ada short wave dengan medium wave. Ya, belum ada FM-nya. Belum ada FM ya. Kemudian ada Ralin yang sebelah sana. Oh ini namanya Ralin ya? Sepeda, itu Ralin buatan Belanda. Mungkin bisa di-close. Ya, sama Ralin ini tahun-tahun berapa lah ini Ralin ini? Ya itu ya tahun 40-an lah, 50-an gitu. Apa keistimewaan daripada yang satu ini? Sama sebenarnya, radio dulu tuh kan memang hanya ada dua frekuensi, short wave dengan medium wave, belum ada FM. Jadi kalau kita... Ini buatan mana ini? Belanda. Buatan Belanda. Ya. Kalau yang di sudut sebelah sana? Ya. Yang agak panjang itu? Sama juga. Itu mereknya apa? Buatan apa? Ya, sama juga. Cuma itu sudah transistor, kalau yang ini masih pakai bola tabung. Itu lebih mudah yang
iya. Transistor dan bola tabung. Yang di itu berarti sedikit agak modern. Iya, sudah. Yang tabung ini, ya coba ambil yang ini Jos, yang sebelah sini. Ya. Ini tabung. Sedangkan yang ini tabung gitu ya. Kalau kita hidupkan tuh lama prosesnya, nunggu panas. Panas dulu ya. Oh iya. Jadi intinya kalau dia masih menggunakan tabung, tunggu panas dulu baru suaranya muncul. Baru bisa hidup, baru bisa berfungsi. Iya. Kalau transistor itu agak modern sedikit. Lebih cepat begitu di on kan. Namanya radio transistor. Iya. Kalau yang tabung namanya radio apa? Radio ya masih tabung lah. Masih tabung. Itulah radio aslinya ya. Tidak disebutkan kalau radio tabung itu kan. Jadi mulai dikoleksi radio ini tahun berapa? Sudah lebih kurang 20-an tahun lah. 20-an tahun ya. Dapatnya dari mana aja kalau boleh tahu? Dapat cari dari teman-teman, dari mana. Pokoknya saya suka ngelacak-ngelacak dulu. Adalah yang menginformasikan ya. Asal ada ketemu, saya ambil. Kemudian saya juga punya koleksi uang-uang koin. Ya, uang-uang. Uang-uang kuno juga ada. Dikoleksi. Nanti bisa ditunjukkan kepada kami. Boleh. Alhamdulillah. Kemudian di depan saya ini agak lain saya lihat ini. Ada sebuah biola, coba ceritakan tentang biola ini dulu. Ini biola kelas juga. Coba Antonius Stradivari. Antonius Stradivari. Wow. Jadi biola yang paling kelas di dunia itu memang Antonius. Cuma produk yang pertama. Kalau ini kan dia sudah di era 50-an, tahun 50. Bisa diangkat mungkin biolanya dikeluarin. Bisa dilihat di dalam ada ini mereknya. Di dalam ada mereknya? Di dalam tuh. Betul, di dalam ada mereknya, keren. Jadi ini bukan biola sembarangan. Kemudian ini saya dapat surat kabar yang berbicara tentang biola Antonius Stradivari yang sudah 36 tahun dicuri. Kemudian muncul lagi, dan ini fotonya sangat mirip. Tapi bukan ini yang dicuri. Bukan. Jadi ini bukan barang curian, ini legal. Dibeli secara khusus, resmi. Jadi ini tahun berapa didapat? Ini dapat sekitar 10 tahun yang lalu. Ini dapat 10 tahun yang lalu. Coba kita tengok dulu pemberitaannya ini. Itu sama. Kalau kita lihat fotonya kan ini sama. Harian Waspada terbitan 15 Maret 2017. Berarti berita baru ini. Nah, ini ada dia. Ini ada beritanya, 36 tahun dicuri. Biola harga jutaan dolar muncul lagi. Wow. Jadi ternyata biola ini harga jutaan dolar, bro. Keren. Ya. Itu kalau tahun yang rendah seperti itulah. Ini siapa yang minat model seperti ini ya berani harga cocok dilepas nggak? Tak berani disebut beliau. Dilepas apa tidak ya? Ternyata harganya jutaan dolar. Ini biola kelas yang selalu dirawat, disimpan, dimainkan juga nggak? Anak saya kadang-kadang main, tapi nggak saya kasih, ada biolanya lain lagi, dia beli. Yang ini tak boleh dimainkan, ini koleksi. Memang lain sahabat saya Pak Topan ini luar biasa. Kemudian saya lihat banyak kamera-kamera di sini. Ya, ada kamera. Bisa bercerita sedikit tentang kamera? Kalau kamera saya nggak terlalu ini, tapi saya senang ngumpulinnya aja. Jadi ada kamera yang mereknya Mamiya 867 itu kamera profesional pada zamannya. Ini lemarinya dikunci? Tidak, bisa diambil. Coba diambil pelan-pelan dulu. Pakai saja, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Ya, kamera bisa dimajuin dikit mungkin. Kita mau cek coba kameranya ini. Ya, kamera yang mana yang diceritakan Pak Topan ini? Mamiya. Ya, kita mau coba lihat dulu. Iya, lemarinya pun lemari antik, macam mana lah, bukanya pun hati-hati. Bukanya payah nih. Payah juga, macam mana mau ngambil dari sini ketahuan lah. Iya, ini dia kameranya. Ini kamera apa ini? Kamera untuk syuting? Bukan kamera video, tapi ini kamera foto. Nah, ini kalau foto. Kita mau melihat apanya, monitornya dari sini. Ini tinggal kita petik gini. Itu nengoknya kamera dari sini? Monitornya dari sini, viewfindernya di sini. Ini buatan tahun berapa lah ini? Ya zaman gak enak juga ini, 50-an. Jadi tinggal petiknya dari sini gini. Oh, coba juga lawak kan. Udah nyampe sini nggak coba rugi lah. Oh, nampak kameramennya di sana. Ya. Masukkan kokang di sini. Ya. Petik. Oh, petiknya di sini. Ada tombol ya? Mana tombolnya ini? 1,
2 meledaklah kawan ini saya buat nih. Saya ambil dulu wajahnya. Bam. Kemudian masih berfungsi ya. Masih, cuma filmnya kan nggak ada. Kesulitannya film tak ada. Ini tempat filmnya. Ah, ini dia filmnya. Ini tempat masukkan filmnya. Film, iya. Filmnya besar. Satu ini bisa untuk berapa jepret? Ya kalau tustel kita yang belakangan itu kan sekitar 36. 36. Ya. Kalau ini ya lebih kurang seperti itu juga lah. Lebih kurang ya. Cuma kalau ini untuk di stadion misalnya mengambil pertandingan sepak bola dia kan harus pakai tripod ya. Jadi kalau wartawan-wartawan zaman dulu tuh ini dipakai. Berarti berkelas betul lah ini ya. Tak sembarangan orang bisa ini menggunakannya. Keren. Jadi Mamiya RB67. Kira-kira mau disekolahkan juga? Ini ada 2 saya punya, itu satu lagi. Oh iya 2 ya. 2. Kalau yang lain-lain ada merek-merek apa? Semuanya pakai film ini ya? Pakai film. Semua pakai film. Jadi barang-barangnya luar biasa. Banyak kamera-kamera yang luar biasa ya. Mungkin bagi kolektor-kolektor yang coba mau lihat-lihat boleh ya. Tapi kalau udah lihat-lihat sini hubungin Abah Sapuan dulu. Ya, kalau hubungin Abah Sapuan pintu gerbang dibuka. Kalau enggak agak sulit masuk kemari. Di mana sulitnya? Jalannya agak sulit dicari. Hanya Abah Sapuan yang tahu. Ya ini luar biasa ini. Ini luar biasa, alhamdulillah senang ini. Kemudian yang sana ada apa lagi itu? Ini gramafon. Jadi gramafon itu alat untuk apa? Memutar musik pada zaman bisa kita lihat gramafonnya. Jadi penasaran saya. Ada gramafon. Pakai piringan hitam, tapi dia belum pakai listrik, masih mekanik. Dia main engkol, kemudian nanti dia berputar. Geser ke sana. Iya. Ini gramafon masih berfungsi. Masih bisa hidup, tapi tidak bisa berfungsi seperti apanya lah. Tapi masih mutar lah, masih berputar. Dia di engkol aja. Di engkol. Nah, kalau yang lebih modern ini pakai listrik. Ini pakai listrik. Tapi kita yang antik ini yang kita mau. Ini pakai listrik. Tapi ini juga sudah antik kan sekarang, sudah tidak digunakan lagi. Tapi piringan hitamnya masih ada jual lagi nggak ini? Piringan hitamnya tidak ada kalau dijual. Tidak ada ya. Dan ini berbeda, piringan hitam ini dengan ini beda. Di mana bedanya? Ini dia lebih keras barang apa bahannya. Kalau yang ini dia kan seperti macam dari plastik. Jadi karena ini masih jarumnya juga seperti paku kan ini. Oh iya. Nah, kalau ini kan dia jarumnya lebih halus. Dan ini lebih sensitif. Ini ada piringan hitamnya? Ada. Wow. Radio Republik Indonesia. Mantap. Garuda Pancasila. Ini lagu Garuda Pancasila nampaknya ini. Ya, piringan hitamnya aja masih asli. Ini barang legend ini luar biasa ini. Jadi kalau adalah seorang kolektor yang mencari ini dan dia kepingin ini, gimana kira-kira Pak Topan? Dilepas? Ya suruh datanglah dulu. Datang dulu, tapi jangan lupa uang kuping, ya kan? Awak yang penting uang kuping aja lah. Alhamdulillah. Dan sampai hari ini saya nggak pernah menjual, saya suka mengumpul-ngumpul aja. Nggak pernah dijual. Jadi seperti ada kebahagiaan gitu. Jadi selain barang-barang ini, yang paling istimewa sama Pak Topan yang mana? Yang paling istimewa barang itu? Bagi saya semuanya ya istimewa sih. Semuanya istimewa. Ya? Dan kebetulan anak saya juga senang gitu ya. Kemarin waktu dia mau belajar biola di sekolah waktu masih SMA, saya bilang suruh sampaikan ke gurunya kita punya biola Antonius ini kan, Stradivari. Terus jadi dapatnya di mana lah ini? Ini dari teman juga. Teman juga ya. Jadi dibilang gurunya, wah jangan dipakai itu, beli yang baru aja. Maka saya belikan biola yang baru. Jadi terus dibilang Pak guru itu dengan ibunya, Bu itu simpan aja Bu, itu mahal katanya, jangan dipakai, sayang nanti hilang katanya gitu. Ya demikian sahabat Abah Sapuan, kita sudah main-main ke rumah Pak Topan, kolektor barang-barang antik. Yang paling berharga adalah biola tersebut, mereknya? Antonius Stradivari. Antonius Stradivari, ini nama yang luar biasa, asing, tapi biola paling keren di dunia. Untuk itu sahabat Abah Sapuan, terima kasih sudah mengikuti video ini. Kita tunggu video-video berikutnya. Ini masih ada sepeda antik ya, nanti bisa diliput sepeda antiknya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sayang.